Yo, what's up? Kembali lagi sama aku sebagai teman bicaramu di saat-saat terhening, saat kamu sedang sendirian setelah menjalani hari-hari yang lelah dan menyenangkan. Apa kabar? Ini pertanyaan yang jawabannya selalu aku ingin dengar adalah baik. Satu minggu yang panjang tanpa mendengar suaraku. Waktu yang cukup untuk aku bertanya, apakah aku dirindukan? Gimana kalian seminggu ini? Pekerjaannya gimana? Kuliahnya gimana? Aku harap lancar dan aman-aman aja ya. Tapi bukan itu. Setenang biasanya, mari kita menepi dulu sejenak, belajar untuk jadi manusia yang bertumbuh dan menikmati ruang yang kita punya di kesendirian. Tak perlu ada orang lain, tak perlu ada deadline, tak perlu ada tugas, cukup kita yang berbagi cerita. Aku mau mulai dari bagaimana kalau kita nurunin lagi keinginan kita untuk mencari validasi. Karena aku sering lihat orang lain begitu, apalagi di dunia pekerjaan. Kalau kamu udah kerja, aku yakin kamu pasti tahu yang aku maksud. Nah, gimana kalau kita nggak usah? Kita cukup jadi diri sendiri aja, senyaman yang kita bisa. Kalau ada pekerjaan ya kita kerjain, kalau ada tugas ya kita beresin. Terus kalau ada yang butuh dibantu ya kita bantuin. Tanpa perlu mengharapkan penghargaan dari atasan ataupun orang lain. Aku percaya hal-hal baik akan selalu beriringan dengan keikhlasan. Makanya di tempat ini, aku ingin cerita seleluasa yang aku bisa. Hidup di dunia, menjadi manusia, selain dengan beribadah, aku pikir kita juga perlu mencari cara tenang sebanyak-banyaknya. Karena orang-orang kadang suka lupa kalau perkataan mereka sering nyakitin. Sikap mereka sulit untuk ditoleransi, malahan ada beberapa yang punya niat jahat. Aku tahu, kamu pasti udah tahu. Kalau kita akan sulit untuk mengendalikan apa yang ada di diri orang lain. Nah, sebaiknya kita cukup fokus sama diri sendiri, ya karena kita lebih mungkin untuk mengendalikannya. Orang lain itu banyaknya nggak peduli sama apa yang udah kita usahakan. Mereka cukup sibuk untuk mengerti kalau kita juga punya masalah. Nggak banyak yang tahu kalau kita sering mengorbankan waktu tidur. Dari sini aku sadar, ternyata nggak setiap manusia mau mendengar kita cerita. Artinya, kadang orang tuh lupa kalau dunia itu bukan tentang dia aja. Tapi mau gimana lagi? Kita bahkan gak enakan untuk bicara ceplos-ceplos ke orang lain. Aku tahu itu, karena aku juga sama. Makanya, hal paling mungkin yang bisa aku lakukan ya ngendaliin diri sendiri. Setidaknya aku berusaha untuk mengontrol itu. Aku tahu seringkali aku terdengar naif sama dunia. Bahkan teman aku sendiri juga pernah bilang kalau aku munafik. Tapi aku nggak tahu lagi gimana caranya untuk menjadi baik. Sementara yang aku tahu sebagai manusia, aku cuma berusaha. Meskipun di usaha yang aku lakukan, aku juga punya kesalahan. Iya kan? Yang bisa kita lakukan itu cuma berusaha.
Tapi ya udahlah, gak apa-apa. Pandangan orang lain sama aku itu terserah aja mau gimana. Yang jelas aku mau minta maaf sama kalian. Maaf ya, kalau ada di beberapa kata aku malah seperti menggurui kalian. Aku benar-benar gak bermaksud begitu. Aku cuma berbagi aja sama kalian, tukar pikiran, selayaknya teman biasa gitu. Makanya aku sering bilang, tulisanku pasti gak luput dari kesalahan. Dan kalau ada yang mengapresiasi, itu gak lebih karena mata kalian yang mampu melihat kepada kebaikan. Aku selalu percaya itu. Setiap orang pasti punya sudut pandangnya masing-masing. Jadi, kalau ada yang bilang karya aku jelek, aku akan belajar terima itu. Bukan demi dia, tetapi demi tenangnya aku. Dunia itu rumit. Ada terlalu banyak warna di sini. Ada jutaan cara untuk manusia hidup. Sejak sadar akan hal ini, aku merasa sebaiknya aku mulai belajar untuk menyederhanakan semuanya. Biar yang berantakan itu pikiran orang lain aja. Aku nggak usah ikut-ikutan. Aku mah banyakin ketawa aja biar lebih meringankan beban. Hidup udah ada masalahnya, jadi nggak perlu sering-sering emosi, malah nguras energi. Aku bebasin diri aku sendiri di pikiran orang lain. Terserah mereka. Kalau aku tahu aku ada salah, aku akan minta maaf. Tapi kalau tiba-tiba ada yang jauhin aku tanpa aku tahu masalahnya apa, ya udah, dibiarin aja. Aku udah nggak mau kepikiran lagi berhari-hari. Ada apa ya kok tiba-tiba si itu jauhin aku? Aku salah apa ya sama dia? Karena gini, dia mengambil keputusan atas hidupnya sendiri. Kalau aku emang orangnya buruk buat dia, mungkin dengan jauh dari aku kehidupan dia bisa jadi lebih baik. Jadinya cukup didoain aja pilihannya. Lalu, aku akan jalan lagi. Karena ada kehidupan yang harus aku tempuh tanpa perlu repot-repot susah tidur gara-gara mikirin pilihan hidup orang lain. Toh, kalau kita beneran baik untuk jalan bareng, kita pasti akan ada titik temunya. Ngobrol, saling keluarin unek-unek, dan saling minta maaf kalau ada salah. Emang agak susah hidup di antara manusia. Kalau kitanya sendiri tambah bikin susah. Mending santai aja. Kalau mau temenan, nggak perlu lihat gimana cara orang lain berteman. Sederhananya, kalau mau ngumpul, nggak perlu lihat gimana cara orang lain ngumpul. Karena kita pasti beda caranya. Cukup nikmati lingkungan sendiri, nyaman di pertemanan sendiri. Itu yang bikin seorang teman jadi lebih berharga. Nah, aku udah ngomong panjang lebar lagi nih. Udah kemana-mana aja. Itu artinya kalian udah cukup bosan dengerin aku. Tapi lebih penting dari itu, ini waktunya kamu beristirahat dari dunia maya. Namun sebelum kita tutup, aku ada sepenggal kalimat dulu buat teman-teman seperti biasa. Temukan maknanya ya. Ada banyak warna di dunia, dan kita adalah warna-warna itu. Kita disukai dan tidak disukai. Kadang kita indah, kadang kita cukup menyebalkan. Teman-teman, terima kasih ya karena kalian baik-baik aja. Terima kasih sudah sehat. Terima kasih untuk hari-hari yang ingin kalian teruskan. Terima kasih banyak sudah ada di sini dan mengizinkan aku untuk jadi teman bicaramu lagi.
Sampai jumpa minggu depan dan selamat tidur.